Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Hari ini saya bisa membuat video kembali. Untuk kali ini, sahabat sekalian, saya akan membicarakan atau mengulas daripada 100 tokoh yang mengubah Indonesia. Yang untuk kali ini saya akan berbicara yaitu dengan sosok seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu seorang yang sangat terkenal, yang dengan humorisnya, dengan gayanya, dengan bahasa-bahasanya yang sentilan-sentilannya yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kali namun sebelum saya melanjutkan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata mengulas dalam orang-orang tokoh-tokoh ini ada kesalahan, saya sampaikan mohon maaf terlebih dahulu. Barangkali saya manusia biasa yang tidak lepas daripada kesalahan. Oke, sekalian sahabat, saya akan share untuk kita mengulas bersama. Mudah-mudahan saya tidak salah mengulasnya, agar kita memahami bersama. Ini tokoh besar, tokoh daripada NUI, Nahdlatul Ulama. Sebentar ya sahabat ya. Ini saya membaca atau mengulas membaca buku 100 tokoh yang mengubah Indonesia, dan ini merupakan biografi singkat yang akan saya bacakan untuk yang kedua ini. Yang kemarin kita telah berbicara Ahad Nasution. Untuk saat ini saya berbicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan sebutan Gus Dur. Oke sahabat, ini bahwa Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah sosok pernah mantan presiden RI dan tokoh agama dan kemasyarakatan juga. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai Abdurrahman Wahid ini atau Pak Gus Dur ini segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas pengabdian ke bangsa dan negara Republik Indonesia ini yang membuat sejarah di negeri ini. Karena beliau bisa, Indonesia bisa berdemokrasi baik, bisa mengenal pluralisme, itu adalah sosok yang tidak asing lagi untuk kita, yaitu seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, kita lanjut sahabat ya. Ini ada ungkapannya. Ada 4 misteri Tuhan di dunia ini, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan titik-titik. Itu Gus Dur itu seperti itu. Itu ungkapannya, nggak tahu titik-titiknya apa. Mungkin kalau saya sih jodoh, rezeki, umur, dan kematian kali ya. Oke, gitu. Ungkapan tadi yang menyindir sikap, artinya ungkapan yang menyindir. Itulah sikap yang dimiliki oleh seorang sosok beliau Abdurrahman Wahid ini. Dan itu bisa sulit untuk ditebak. Bisa aja tadi menurut saya adalah kematian, bisa saja menurut Gusti itu lain. Dan itulah sosok seorang Abdurrahman Wahid. Kemudian Gus Dur itu sebenarnya sebutan gitu ya, sebutan yang di dalam sebuah sapaan dalam politisi dan tokoh masyarakat. Kemudian Gus Dur ini adalah seorang tokoh yang memang memberikan nuansa baru sahabat. Karena beliau itu memiliki sudut pandang Islam, dari sudut pandang Islam dan dari sudut pandang demokrasi juga. Ini luar biasa. Yang sulit untuk ditebak-tebak, yang sulit untuk diterka-terka oleh kita yang awam gitu ya. Di sini selanjutnya, sahabat, kita baca ya, ini ya. Titip aspirasi kepada orang lain saja bisa. Kenapa kita harus membuat wadah sendiri untuk menyalurkan aspirasi politik? Nah, ini ungkapan-ungkapan yang
Titip aspirasi kepada orang lain saja bisa. Kenapa kita harus membuat wadah sendiri untuk menyalurkan aspirasi politik? Ini ya, ini mah artinya kan kalimat ini kalau kata saya nggak tahu kebenarannya atau tidak. Tapi kalau titip aspirasi kepada orang lain saja bisa, kenapa kita harus membuat? Artinya ngapain kita harus membuat tempat sendiri, wadah sendiri, atau mungkin kalau bahasa partai bisa aja nih partai sendiri kan gitu ya. Kita ada partai yang lain kita bisa titipin aja kan gitu. Ini ungkapannya, mudah-mudahan saya tidak salah juga gitu ya. Kemudian setelah Nahdlatul Ulama dalam Muktamar yang ke-27 1984 memutuskan untuk kembali ke khitah. Oh, ini jadi mungkin ini maksudnya dalam Muktamar ke-27 tahun 84 ini NU ini kembali ke khitah 1926 gitu ya. Artinya ya, NU meninggalkan politik praktis. Jadi khitah 1926 artinya tidak ada berhubungan dengan politik gitu ya. Namun pada hari Rabu 20 Oktober 99, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu terpilih menjadi presiden. Artinya ia kembali ke kancah politik praktis nih. Jadi 984 ini ke khitah, NU tidak harus adanya politik, namun namanya perjalanan orang-orang besar, orang-orang yang tokoh-tokoh itu tidak tahu, kadang-kadang tahu-tahu jadi itu, jadi ini kan gitu. Ada pilihan itu, pilihan ini. Ya ini pun tidak disangka di tahun 1999, tepatnya hari Rabu ini 20 Oktober, malah terpilih menjadi presiden. Dan kalau presiden itu adalah seorang publik yang memang tidak akan jauh dari politik praktis gitu ya, sahabat. Politik praktis itu politik yang memang sudah di badan hukum kan gitu ya. Sekarang kita mengenal seorang Gus Dur ini atau seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir di Den Anyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Abdurrahman Wahid yang pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir mulai mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU. Wah, ini kuliahnya saja di Al-Azhar Mesir ya sahabat ya. Memang tidak akan, ilmunya ini luar biasa insya Allah. Dan lahirnya orang Jombang ya, orang Jawa Timur sahabat ya. Barangkali ini pasti orang terkenal semua, udah terkenal pasti orang Jombang gitu. Dan besarnya itu setelah mencuatnya terpilih sebagai ketua PBNU. Kemudian lanjut sahabat. Anak sulung dari 6 bersaudara dari Wahid Hasyim ini sebelumnya banyak memegang jabatan sebagai penasehat tim di berbagai departemen, antara lain Departemen Koperasi, Departemen Agama, dan Departemen Hankam. Nih, jadi ini memang sudah dari awalnya juga sudah memang kategori orang yang diberikan keluar biasaan gitu ya. Dari awalnya juga sudah menjadi ini departemen, kalau dulu kan departemen ya, sekarang ini ada sedikit berubah mungkin di departemen ini, langsung di kementeriannya kalau sekarang. Kalau dulu kan ada, cuman udah dibesarkan itu departemennya. Oke sahabat, ini kita lanjutkan. Tokoh yang gemar mengoleksi kaset Michael Jackson dan lagu-lagu klasik ini juga pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 1984-1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia menjadi ketua Dewan Juri. Ini luar biasa, nggak disangka menurut saya. Seorang tokoh ini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ternyata senang juga mengoleksi kaset Michael Jackson gitu, lagu-lagu klasik.
ini tidak disangka juga ternyata pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 84-85. Dan di sini juga 85 dalam festival di Bandung gitu ya. Ketua Dewan Juri luar biasa. Ini Ketua Dewan Juri sahabat. Gus Dur ini pernah jadi ketua Dewan Juri. Ini kalau saya kalau nggak membaca ini nggak tahu juga gitu ya. Kalau tidak pernah tahu kalau memiliki koleksi kaset gitu ya. Ini luar biasa. Kita lanjut sahabat. Kiprahnya di dunia politik bagi sebagai seorang kadang terasa membingungkan, cenderung pelin-pelan dan terlalu kompromistis. Misalnya ketika pemerintah berencana mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Muria, Gus Dur menentangnya. Jadi memang disebut cenderung pelin-pelan karena celetak-celetupnya yang kadang-kadang menolak, kadang bagaimana ini yang orang yang sulit untuk ditebak-tebak itu. Itulah sosok yang seorang Gus Dur yang memang sulit untuk kita tebak ini maksudnya bagaimana, ini bagaimana, itu sangat sulit. Jadi bahasa-bahasanya yang ini luar biasa. Kita lanjut bacanya sahabat. Ketika Habibie mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di akhir 1990, ia menolak bergabung. Kan aneh-aneh juga gitu ya. Tapi memang begitu, memang begitu. Jadi kadang-kadang ada bertolak belakang, tapi memang ada tujuan-tujuan tertentu yang sulit untuk ditebak oleh kita. Gus Dur terkesan mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi itu. Di saat Habibie mendirikan ISMI, Gus Dur malah mendirikan Forum Demokrasi. Itu kan seolah-olah mengadakan perlawanan. Tapi itu punya tujuan-tujuan yang baik sebenarnya. Tapi pendulum politik Gus Dur mengayun lagi ke arah pemerintah pada pemilu 1997. Walaupun bisa bergaul dengan Megawati, saat itu ia justru membuka jalan bagi Golkar berkampanye di depan masa NU. Jadi pabelit lah misalnya kita ikutinya pabelit kalau kata saya. Cuman artinya itulah seorang termasuk orang-orang yang punya kelebihan untuk di negara Indonesia ini. Jadi di saat orang lain ke kidul gitu ya, ke selatan, beliau ke utara. Di saat ke utara, ke timur, beliau bisa ke barat. Bisa begitu. Itu seorang Gus Dur yang luar biasa yang bisa ini. Ya di sini aja lihat Megawati adalah padahal dekat dengan Megawati, tapi berkampanye dengan Golkar dengan di depan masa NU. Ya kan itu berarti ini PDI dan Golkar. Ini luar biasa kalau kita baca di sini ya. Oke, kita lanjutkan bacaan sahabat. Saat orang-orang menghujat para pelaku Orde Baru, saat orang-orang menghujat para pelaku Orde Baru, Gus Dur justru menemui Habibie, Wiranto dan bahkan Soeharto. Ini lagi orang lain sedang menghujat Orde Baru kan rombongannya Pak Soeharto ya, Presiden Pak Harto. Gus Dur malah menemui Habibie, Pak Habibie, Pak Wiranto, Bang Tos ini dalam di Orde Baru. Jadi selalu terbalik begitu, terbalik cara berpikir terbalik, dan orang akan sulit untuk menebak maksud tujuannya. Lanjut kita baca. Alasannya masuk akal, walau sulit dipahami sebagai orang, yaitu untuk membangun dialog dan mencairkan kebekuan. Tuh, itu jadi endingnya itu bagus. Ini kalau seolah-olah melawan arus, tapi endingnya bagus gitu. Ini seorang sosok Gus Dur ya. Kemudian lanjut gitu sahabat. Langkah kompromis Gus Dur. Bentar. Langkah kompromis Gus Dur walau terkesan menentang arus, tak berpengaruh negatif terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Partai yang ini lagi nih. Ke sana ke sini tapi PKB-nya tetap tidak berkurang. Partainya bagus. Ini biografi bagus itu luar biasa ya. Partai yang didirikannya dalam naungan
ND itu apa ya? Dalam dirikannya oleh Nahdlatul Ulama kali ya. Iya, iya. Atau apa nih? Dalam naungan Nahdlatul Ulama atau apa? Dalam pemilu 7 Juni 199 ya. PKB menduduki urutan ketiga di bawah PDIP dan Golkar dengan meraih suara 12%. Itu luar biasa ya, sahabat ya. Ini padahal beliau untuk kesana kesini, tapi PKB-nya tetap bagus. Gitu. Ini kan sulit untuk kita ikutin sebenarnya. Kalau kita bukan orang politik, kalau seperti saya bukan orang politik, yang bukan politik praktis ya bingung juga gitu ya mengikutinya. Itu sahabat ya. Kita lanjut. Berdasarkan hasil itu di atas kertas PDIP dan Golkar paling berpeluang menampilkan jagonya menjadi presiden. Tapi dalam sidang umum MPR koalisi poros tengah PAN, P3 dan Partai Islam yang dipelopori Amin Rais mengajukan Yusuf sebagai calon presiden yang akhirnya terpilih secara praktis mengalahkan Megawati. Itu. Ini ya itulah saya tidak akan membahas terlalu panjang di sini bacaan-bacaan ini masalah partai politik, cuman ini kita baca saja bersama-sama gitu ya. Karena kita sedang membacakan biografi singkat beliau gitu ya. Gus Dur menduduki kursi presiden hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sebelum ia dipaksa mundur terkait dengan beberapa kontroversi. Dan Pulau Gate hanyalah pemicu saja, namun faktor utama yang menyebabkan Gus Dur kehilangan dukungan adalah sikapnya yang sering kontroversial. Jadi Gus Dur ini 2 tahun ya untuk di presiden, dengan kontroversinya biasa kalau udah masuk politik, karena orang udah masuk politik sudah sangat sulit gitu ya. Oke, kita lanjut. Betapapun buruk prestasinya sebagai presiden, waduh, buruk presiden ini, Gus Dur tetap memiliki karakter unik yang berperan besar dalam proses demokrasi itu. Di saat ya memang kontroversi gitu ya, tapi unik, orangnya unik. Semangatnya dalam mengkampanyekan inklusifisme, pluralisme, dan toleransi patut diacungi jempol. Energinya yang tak pernah habis untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan yang plural layak kita catat dalam sejarah, dan humor-humor yang selalu mampu memberikan inspirasi itu gitu. Jadi orangnya semacam kontroversi, semacam terlalu melawan arus, tapi dia menjadi orang yang selalu bahwa inklusifisme penting, pluralisme penting, toleransi penting. Itu ini sangat luar biasa. Artinya ini yang perlu sampai sekarang kan kita jangan sampai membeda-bedakan. Negara Indonesia adalah negara yang punya ragam suku, budaya, bahasa yang luar biasa. Sehingga menurut itu ini harus selalu digembor-gemborkan, dikampanyekan gitu. Harus di Indonesia ini harus saling menghormati, menghargai, mencintai satu sama lainnya. Itu maaf tadi mungkin ada kata-kata atau yang kurang bisa saya baca pahami dalam membaca ini. Begitulah biografi singkat seorang Gus Dur, seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kontroversi tapi endingnya adalah mengejutkan luar biasa, yang menghasilkan kampanyenya dengan inklusivisme, pluralisme, dan toleransi. Itu luar biasa. Sehingga dan tidak juga untuk humoris, sangat-sangat humor gitu orangnya gitu. Oke, itu sampai itu saja sahabat biografi singkat, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya, dan mohon maaf apabila ada di dalam membaca ini saya kurang jelas atau salah-salah. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan nanti kita lanjutkan dengan 100 tokoh yang saya akan bacakan, yaitu selanjutnya ini ada Abdul Qahar Muzakkar, ya Abdul Qahar Muzakkar.
kita yang ada di Museum Tongkoto yang punya di Indonesia, kita akan bacakan insyaallah 100 tokoh ya sahabat di abad 21. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Saya akan tutup dulu ininya slide-nya. Kita akhiri saja. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kesalahan dalam membaca atau kurang bisa memahaminya. Ini saya hanya sebagai membacakan biografinya saja. Dan saya berambil dari sebuah buku, yaitu dari buku 100 tokoh gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.